Kenapa Anda terawih di Masjid At-Taqwa ini? Karena saya ingin mencari berkah. Karena masjid ini didirikan oleh Pak Kiai Haji Nur Ali, pahlawan nasional. Ada yang unik, tarawih dan witir di Masjid Jami At-Taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Sahabat muslim, sahabat Indonesia, sahabat dunia, alhamdulillahi rabbil alamin. Sejak malam pertama Ramadan sampai dengan gambar ini diambil 21 Ramadan, saya berkesempatan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salat tarawih dan witir di Masjid Jami At-Taqwa, Ujung Harapan, Kampung Sentri, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sahabat muslim, sahabat Indonesia, sahabat dunia, ada yang unik jika kita salat tarawih dan witir di Masjid Jami At-Taqwa. Masjid At-Taqwa adalah masjid terbesar di Bekasi Raya. Keunikan pertama salat tarawih di Masjid At-Taqwa yaitu setiap malam bacaan sang imam yaitu 1 juz Al-Quran dengan jumlah rakaat 20 salat tarawih dan 3 salat witir. Nanti malam ke-23 tentunya akan ditambah witir dengan 5 rakaat, lalu berikutnya 7 rakaat dan seterusnya sampai dengan malam terakhir. Dan keunikan berikutnya yaitu jika di surau-surau penyelenggaraan salat tarawih telah selesai antara pukul 20.25, pukul 20.30 malam atau jam 9 malam, maka di Masjid At-Taqwa baru selesai yaitu pada jam 21.25, 21.30. Kalau ada penceramah agama. Yang berikutnya imam salat Isya yaitu dikhususkan kepada Syekh Abdul Aziz, ulama dari Al-Azhar Mesir yang sudah lama mukim. Kerjasama antara Al-Azhar dengan At-Taqwa, tinggal dan mengajar di pondok pesantren At-Taqwa Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi Beliau Syekh Abdul Aziz itu mendapat tugas untuk memimpin salat Isya juga salat witir. Adapun untuk memimpin salat tarawih itu ada 3 imam, bahkan 4 dengan yang datang tiba-tiba dari Mesir juga. Pertama Kiai Haji Hatib Saleh Al-Hafiz
putra dari Kiai Haji Muhammad Amin Nur. Kemudian juga ada cucu daripada Al-Maufullah Kiai Haji Sa'aduddin, yaitu Ustadz Raid Mastur Buhar Al-Hafiz. Kemudian ada kawan dari Kiai Haji Saleh Adib Amin Nur, yaitu dari Kudus. 7 malam ke-8 hingga malam ke-17 itu kembali ke Syekh Adib Saleh. Mulai malam ke-18, 19 yang dari Kudus, kawan dari Syekh Adib Saleh datang, dan memang setiap tahun pasti datang ke sini untuk secara bergantian membaca 1 juz Al-Quran ketika menjadi imam, bergantian dengan Syekh Adib Saleh. Adapun ketika Syekh Adib dan yang dari Kudus menjadi imam, maka Syekh Raid, cucu dari Al-Maufullah Haji Sa'aduddin, itu penyimak. Sahabat Muslim, sahabat dunia, sahabat Indonesia, mulai malam ke-21 ada yang iktikaf mu'takifin di Masjid At-Taqwa, dan tentunya banyak di dalamnya kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan tadarus Al-Quran, kajian, kegiatan qiyamul lail, salat tahajud, dan sebagainya. Ini adalah upaya dari Dewan Masjid At-Taqwa sebagai masjid terbesar di Bekasi Raya, ingin mengokohkan sendi-sendi keislaman, sendi-sendi ubudiyah daripada jamaah, baik yang asli warga Masjid At-Taqwa maupun dari luar ujung harapan, bahkan mungkin luar Bekasi yang mendaftar menjadi peserta i'tikaf pada tahun 1444 Hijriah ini. Alhasil tarawih di Masjid At-Taqwa semakin khusyuk, semakin syiar ketika masih ada santri Pondok Pesantren At-Taqwa Pusat Putra yang belum pulang ke rumah, yang belum diliburkan. Di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima memang masih ada, lalu ketujuh ke sana sudah istirahat di rumah. Nah, malam yang ke-16 itu khusus kelas 3 sanawiyah, ada lagi mabit mereka di Masjid At-Taqwa, lalu sanawiyah pulang. Mulai malam ke-20 itu datang yang khusus kelas 3 aliyah atau tahun kelulusan mereka wajib i'tikaf, mereka wajib digembleng Al-Quran, mereka wajib lulus membaca Al-Quran Al-Karim, karena ciri-ciri Pondok Pesantren At-Taqwa adalah ketika Kiai Haji Nur Ali Al-Maufullah Kiai Haji Nur Ali masih hidup, beliau menegaskan bahwa tidak bisa seorang santri lulus pelajaran lain tapi Al-Qurannya tidak lulus, dia diberikan syahadah. Syahadah harus ditahan ketika dia matematik lulus, dia pelajaran apapun lulus, tapi Al-Quran belum lulus, maka si santri disuruh lagi belajar Al-Quran. Setelah pintar di luar belajar Al-Quran, balik lagi ke pondok pesantren, dites lagi Al-Qurannya. Ketika lulus, maka barulah ia dinyatakan betul-betul lolos dan diberikan syahadah oleh pondok pesantren At-Taqwa Putra. Itulah ciri khas daripada kebijakan Al-Maufullah Kiai Haji Nur Ali, pahlawan nasional Bekasi, sekaligus pendiri Yayasan At-Taqwa, Perguruan At-Taqwa, Dewan Masjid At-Taqwa. Sahabat Songkolingi, sahabat Muslim, sahabat Indonesia, sahabat dunia. Dan semalam yang memimpin imam salat tarawih tamu dari Republik Arab Mesir, dari Universitas Al-Azhar Syarif Mesir, yang biasanya kita salat tarawih itu jam 9.15 sudah selesai di Masjid At-Taqwa, namun dengan kehadiran Syekh dari Mesir ini menjadi imam tarawih,
itu kita selesainya sampai jam 9.45. Apa yang imam baca itu sangat tertib, seperti masjid-masjid tertentu di negara Arab, juga di Masjidil Haram, tertib juga. Tapi ada juga yang masjid-masjid yang juga menyelenggarakan sholat tarawih tentunya dengan lebih cepat. Negara Arab dengan jumlah rakaat 20 plus witir seperti yang ada di Indonesia, khususnya ini di Masjid At-Taqwa Bekasi dengan pendiri Almarhum Haji Nur Ali Pahlawan Nasional Republik Indonesia asal Bekasi. Ini Bapak Mamat, abituren MI At-Taqwa. Kenapa Anda terawih di Masjid At-Taqwa ini? Karena saya ingin mencari berkah, karena masjid ini didirikan oleh Pak Kiai Haji Nur Ali Pahlawan Nasional asal Bekasi. Terima kasih. Thank you ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.